Lalu ditariklah anak itu kan. Setelah ditarik nih teman-teman, di luar dugaan anak itu justru nangis histeris dan wajahnya pucat pasi. Nah, tepat saat akan melewati jalan turunan, Sony melihat ada kakek-kakek pakai payung nyebrang. Disitulah Miftah itu kaget. Dan dengan kecepatan yang udah terlanjur tinggi, jalannya turunan pula kan. Lalu ada sosok wanita dengan kondisi tangannya panjang sampai ke tanah. Ada juga yang berbaju karung goni, rambutnya sampai tanah, dan penampakan-penampakan sosok aneh yang lainnya. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Emma di Ruang Cerita, ruang tempat kamu bebas bercerita apa aja. By the way, makasih lo ya, kamu udah klik lagi video ini. Dan di video kali ini, aku bakal ceritain pengalaman horor kiriman dari salah satu subscriber di channel ini. Anggap saja kita udah berteman ya kan? Namanya Sony, usianya 24 tahun, asal kota J di Jawa Timur. Hai Sony, makasih ya udah berbagi kisah di tim aku di channel Ruang Cerita. Ya, sesuai dengan permintaannya Sony nih teman-teman, beberapa part seperti nama lokasi bakal disamarkan. Tapi intinya, kalian semuanya tetap bisa menikmati kisahnya Sony di video ini. Di sini Sony cerita soal pengalaman-pengalaman horor yang dialaminya ketika bapaknya, sebut saja Pak Darman ya, menjadi penjaga rumah dari seorang juragan kaya raya di kota itu bernama Pak Sasmito. Dimana banyak banget kejadian-kejadian di luar nurul saat Pak Darman bekerja di rumah megahnya Pak Sasmito ini. Sampai-sampai Sony benar-benar dilarang loh sama ibunya, nggak usah ikut ke rumah itu lagi karena ada kejadian anak desa sekitar situ yang hilang di rumah itu teman-teman. Nah, penasaran nih kalian dengan kejadian-kejadian ganjil yang dialami Sony sama bapaknya? Oke, don't go anywhere. Kita langsung saja mulai ceritanya. Stay tune. Ya, cerita ini berawal saat Sony masih duduk di bangku sekolah dasar ya, kira-kira antara 10 sampai 11 tahun usianya. Sejak Sony kecil, bapaknya yang namanya Pak Darman ini bekerja menjadi penjaga rumah mewah milik Juragan Sasmito atau Pak Sasmito di sebuah daerah di kota J. Nah, rumah Pak Sasmito ini megah banget teman-teman, bener-bener gak kaleng-kaleng. Uniknya, rumah megah itu banyak banget patungnya, macem-macem bentuknya kata Sony. Ada yang patung wayang, ada juga patung buto, ada juga patung dewi, pokoknya macem-macem deh. Rumah itu sebenarnya sudah nggak dihuni oleh Juragan Sasmito sejak beliau ini udah punya rumah baru di kota, katanya gitu. Dan kata Sony, Juragan Sasmito ini termasuk orang yang sukses di bidang properti, jadi rumahnya banyak lah. Lalu karena rumahnya ini udah nggak dihuni lagi, maka dipasrahkannya lah kepada Pak Darman, which is ini bapaknya Sony, untuk tiap hari dikontrol, dibersihkan. Ya, kira-kira dihibahkan nggak ya? Ternyata enggak. Cuma dipercayakan aja buat dijaga, biar rumahnya nggak kemana-mana kali ya. Oke, kejadian yang pertama. Pagi hari sebelum berangkat ke sekolah, Sony itu udah dipesenin sama bapaknya. Le, nanti sepulang sekolah, tolong bantuin bapak bersih-bersih kebun rumah juragan ya. Sekalian bawain celurit. Terus Sony jawab, "Nggih pak." FYI ya teman-teman, yang belum tahu celurit, kayak gini nih penampakannya. Mungkin beda daerah, beda nama, tapi intinya sama. Nah, sesuai pesan dari bapaknya, siang itu pun Sony ke rumah Juragan Sasmito sambil bawa celurit. Pas buka gerbang, Sony tidak melihat bapaknya di sana. Dia panggil-panggil ke dalam rumah, lihat ke samping rumah, pokoknya nggak ada bapaknya dimanapun. Bahkan Sony sampai nyari tuh ke belakang rumah, bapaknya nggak ada di sana teman-teman. Anak sekecil Sony ya kan, jalan mengelilingi rumah sebesar itu, sehalaman depan, samping, belakang, ya terengah-engah juga. Saat Sony lagi jongkok sambil istirahat tepat di samping rumah, tiba-tiba aja dia lihat
Di depan rumah banyak banget warga sekitar yang berbondong-bondong masuk ke gerbang sambil menuju ke tempat Sony jongkok tadi. Tanpa ada babi bu, Sony langsung ditarik oleh warga dan dipegang kenceng-kenceng. Ya Sony heran, kaget, campur-campur lah perasaannya waktu itu. Kenapa dia diperlakukan begitu? Dia kan nggak salah. Refleks Sony lalu nanya, kenapa? Kenapa pak? Apa salah saya? Nah, salah satu warga menjawab kalau ada anak desa di sana yang hilang. Nggak pulang katanya sejak kemarin malam. Nah, si Sony ini dikiranya anak hilang itu teman-teman. Di situ Sony lalu menjelaskan kalau dia ini adalah anaknya Pak Darman, si penjaga rumah. Dan dia ke situ buat ngasih alat pesanan bapaknya buat bersih-bersih. Pas dicari-cari ke sudut rumah, ternyata memang bapaknya nggak ada. Disitulah warga bilang kalau Pak Darman ada kok di dalam rumah, ternyata lagi benerin di bagian dalam. Bener aja, nggak lama kemudian Pak Darman bener-bener keluar dari dalam rumah. Nah, kejadian di luar Nurul terjadi di sela-sela itu, di sela-sela pencarian anak hilang itu. Tiba-tiba warga dikagetkan dengan munculnya anak kecil yang sedang dicari. Anak itu berada di sela-sela barisan patung dan dia ini tampak seperti sedang ngobrol dengan patung-patung di sana. Lalu ditariklah anak itu kan. Setelah ditarik nih teman-teman, di luar dugaan anak itu justru nangis histeris dan wajahnya pucat pasi. Sungguh gak masuk akal ya. Padahal pada saat Sony cari bapaknya tadi ke seluruh sudut rumah itu, nggak ada sama sekali dilihat dia ada anak yang duduk atau berdiri di sela-sela patung. Nah, sejak saat itulah Sony udah nggak berani lagi, dan lagian dia juga nggak diizinkan sama ibunya ikut bapaknya untuk bersih-bersih di rumah itu. Ya, singkat cerita, 1 tahun setelah kejadian itu teman-teman, Pak Darman berhenti bekerja di sana karena bapaknya Sony ini beralih profesi jadi tukang bangunan. Proyek garapan bapaknya ini bahkan sampai ke luar daerah. Disitulah akhirnya rumah itu tidak ada yang menjaga sama sekali. Menurut ceritanya Sony sih sempat ada beberapa kali ganti orang gitu, tapi ya cuman bertahan paling lama seminggu lah. Ya katanya sih mereka pada nggak betah ya karena sering diganggu. Misal pas jaga malam, tiba-tiba sering banget terdengar suara rame orang, banyak berkerumun gitu kayak ada di tengah pasar. Terus juga ada suara tangisan dan banyak gangguan-gangguan yang lainnya. Ya akhirnya rumah itu dibiarkan terbengkeloi begitu aja. Kondisinya sangat kotor, rumput-rumput ilalangnya itu bisa sampai setinggi orang bahkan lebih. Udah persis rumah-rumah berhantu di film-film horor teman-teman. Sebenarnya Pak Sasmito, si pemilik rumah itu udah niat menjualnya, tapi ya entah kenapa nggak laku-laku juga sampai bertahun-tahun. Karena terbengkalai juga, jadi banyak warga yang lewat-lewat di rumah itu sering diliatin penampakan-penampakan. FYI, rumah itu kan memang lokasinya ada di pinggir jalan raya, jalannya agak turunan gitu loh teman-teman ya. Jadi secara otomatis yang lewat ya pandangannya selalu tertuju pada rumah itu. Banyak kecelakaan-kecelakaan tepat di depan rumah itu yang memakan korban jiwa. Ada yang melihat penampakan orang lagi gelantungan tuh katanya di balkon lantai 2. Sedangkan Sony sendiri juga pernah. Saat lewat di sana menuju ke suatu tempat, waktu dia berangkat, Sony ini melihat salah satu patung yang awalnya posisinya patung itu ngadep ke depan gini ya. Nah pas pulangnya, pas Sony lewat lagi pulangnya itu, ternyata patung itu sudah berubah posisi melihat ke samping. Ya, padahal kan nggak ada orang yang bisa masuk ke sana, wong pagarnya aja digembok. Usut punya usut, menurut warga di sana, dulu rumah itu ada makam keramat teman-teman. Tapi makam itu sudah dipindah gara-gara hak milik. Saking angkernya rumah itu di masanya, pernah ada nih tim acara horor TV nasional yang uji nyali atau mau syuting di sana. Dari acara itulah diketahui kalau penyebab kecelakaan faktornya juga dari rumah itu. Mulai dari truk terguling, kemudian orang yang terlindas, ada juga bus yang terguling. Kondisi-kondisi yang parah kayak gitu udah pasti meninggoy teman-teman. Karena memang seperti yang aku ceritain tadi ya, lokasi rumah itu kan juga jalannya turunan gitu ya. Penyebab kecelakaannya ya kadang nggak fokus di jalan. Semacam korban itu biasanya dipaksa melihat ke rumah itu. Nah, kenapa Sony tahu? Karena alasan itu diucapkan oleh beberapa supir yang waktu itu naas melindas korban. Dan biasanya yang sampai parah tuh bukan orang asli sana. Selain itu beredar juga rumor, kalau melihat kakek tua berpayung harus hati-hati di depan rumah itu. Itu tandanya kita dalam bahaya.
Entah kita nanti bakal jatuh atau kecelakaan. Sony sendiri juga pernah loh mengalami itu, tapi alhamdulillahnya dia selamat. Cuman ya, gimana ya? Yaudah, kita ceritain aja. Jadi ceritanya, Sony berangkat sekolah diantar sama temennya, sebut saja Miftah. Nah, tepat saat akan melewati jalan turunan, Sony melihat ada kakek-kakek pakai payung nyebrang. Disitulah Miftah itu kaget. Dan dengan kecepatan yang udah terlanjur tinggi, jalannya turunan pula kan, kecelakaan gak bisa dihindari. Miftah banting setirnya, lalu nabrak tiang listrik. Miftah luka parah di bagian kepalanya teman-teman. Saat dilarikan ke rumah sakit, Miftah atau temannya Sony ini gak tertolong. Ya, waktu pun berlalu, rumah itu akhirnya laku terjual. Lalu apakah gangguan-gangguannya berhenti? Enggak dong teman-teman, enggak, belum. Rumah itu dibeli oleh pengusaha dan dijadikan pabrik air kemasan terbesar. Awal-awal pembangunan pabrik itu menggunakan jasa paranormal dan kiai loh demi kelancaran proses pembangunannya. Karena katanya sebelum dibantu paranormal dan kiai, pekerja bangunan di sana tuh susah banget merobohkan tembok. Alat-alatnya sering mati, banyak yang diganggu, mulai dari yang tiba-tiba badannya panas sampai ada juga loh pekerja yang meninggal dunia karena jatuh dari lantai 2. Ngeri ya kalau udah gini ya. Cerita-cerita karyawan juga banyak yang sering diganggu. Sepupunya Sony juga kerja di pabrik itu. Katanya sih ada yang pernah melihat sosok kakek yang berpayung tadi. Lalu ada sosok wanita dengan kondisi tangannya panjang sampai ke tanah. Ada juga yang berbaju karung goni, rambutnya sampai tanah, dan penampakan-penampakan sosok aneh yang lainnya. Ya teman-teman, ceritanya Sony memang sampai di sini aja. Tapi buat kalian ya, tolong banget yang tahu tentang ini udah diem-diem aja ya. Jangan di-spill di komentar. Karena pabrik itu sampai sekarang masih aktif teman-teman. Kita doakan aja sama-sama agar para pejuang nafkah di sana selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan tentu diberikan kelancaran dalam aktivitasnya. Sosok-sosok astral memang ada di sekitar kita ya, tapi biarlah mereka dengan dimensinya masing-masing tanpa kita saling mengganggu satu sama lain. Oke, terima kasih deh udah betah di sini kalian. Bantu dukung channel ini dengan kasih like, jempol ke atas, komen, subscribe, klik loncengnya. Dan buat kamu nih yang punya cerita-cerita horor, bisa juga kok dibagikan lewat email atau WhatsApp, cek di kolom deskripsi. Karena aku udah gak sabar ketemu kalian dengan cerita-cerita baru yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.